warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hayaknia Zahra, NIM 05032320078. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang lingkungan pemasaran bank yang di dalamnya ada pengertian pemasaran, konsep pemasaran syariah, dan strategi pemasaran syariah. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke videonya. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian pemasaran. Apa sih pemasaran? Dalam Islam, pemasaran merupakan suatu bentuk jual beli yang harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dalam konteks ini, syariah marketing mengharuskan agar segala aspek dalam pemasaran, termasuk produk yang ditawarkan, harga yang dipatok, dan cara penjualannya harus mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti menghindari penipuan, ketidakjujuran, riba, serta hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Secara keseluruhan, syariah marketing adalah penting bagi pelaku usaha untuk senantiasa memastikan setiap tahapan kegiatan pemasaran dan transaksi bisnis sejalan dengan prinsip syariah Islam. Pemasaran pada dasarnya berkaitan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu definisi sederhana pemasaran adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Nah, secara umumnya pemasaran dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, merancang, dan menawarkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tujuan memberikan kepuasan optimal. Prinsip dasar konsep pemasaran menekankan bahwa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mengungguli pesaing dalam menciptakan, memberikan, dan mengomunikasikan nilai kepada target pasar yang telah ditentukan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep pemasaran syariah. Dalam dunia bisnis, sering muncul pandangan bahwa pasar syariah lebih emosional sementara pasar konvensional dianggap rasional. Asumsi ini menyiratkan bahwa banyak orang yang tertarik berbisnis di pasar syariah bukan semata-mata karena keuntungan materi, melainkan didorong oleh faktor emosional keagamaan. Artinya, motivasi utama mereka adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, meskipun keuntungan finansial juga diperhitungkan. Sementara itu, di pasar konvensional, pelaku usaha cenderung berfokus pada maksimalisasi keuntungan. Pertimbangan mengenai halal atau haramnya suatu bisnis serta cara menghasilkan keuntungannya seringkali diabaikan. Selama keuntungannya substansi, aspek etika dan agama bukanlah pertimbangan utama. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua pasar ini terletak pada nilai-nilai yang mendasarinya. Pasar syariah menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam dan nilai-nilai moral, sementara pasar konvensional menekankan rasionalitas ekonomi dan maksimalisasi keuntungan. Saat ini, dunia bisnis dan pemasaran sedang mengalami pergeseran. Dalam praktiknya, pemasaran dapat dilakukan melalui berbagai perangkat teknis seperti segmentasi pasar, bauran pemasaran, penargetan, dan pencitraan merek. Pada tahap ini, otak kiri pemasaran memainkan peran yang lebih dominan memanfaatkan logika, strategi, dan analisis untuk mencapai tujuan bisnis. Namun, pemasaran tidak terbatas pada ranah teknik saja. Pendekatan emosional juga penting karena konsumen bukan sekedar membeli, melainkan manusia dengan perasaan dan kebutuhan psikologi. Lebih lanjut lagi, terdapat pula dimensi spiritual pemasaran. Pada tahap ini, pemasaran dipandang sebagai aktivitas yang bernilai moral yang dilakukan tidak hanya dengan logika atau perasaan, tetapi juga dengan hati nurani. Nah, dengan demikian, praktik pemasaran kembali ke fungsi utamanya, yaitu memberikan manfaat, membina hubungan yang sehat, dan dijadikan dengan landasan moral yang kokoh. Baiklah,
Pembahasan kita selanjutnya yaitu strategi pemasaran syariah. Menurut Antonio, strategi pemasaran syariah adalah sebagai alat fundamental yang dirancangkan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki. Menurut Choudhury, terdapat 3 prinsip utama dalam ekonomi Islam yang dapat menjadi dasar pengembangan strategi pemasaran syariah. Yang pertama, prinsip tauhid dan ukhuwah. Dari perspektif tauhid, Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik segala sumber daya ekonomi. Kekayaan dunia ditunjukkan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, strategi pemasaran syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, karena hal ini bertentangan dengan prinsip tauhid dan ukhuwah. Yang kedua, kerja dan produktivitas. Islam memandang kerja sebagai hak sekaligus kewajiban bagi setiap individu. Keberhasilan dalam strategi pemasaran syariah terletak pada kerja keras yang halal dan sah, serta berorientasi pada keridhaan Allah. Yang ketiga, keadilan distributif. Keadilan dalam distributif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemasaran, serta suatu produk dipasarkan, harga ditetapkan, dan promosi dilakukan. Pemasaran tetap berkewajiban menjaga distribusi yang seimbang. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata bagi masyarakat. Baiklah, dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat kita simpulkan yaitu strategi pemasaran yang diterapkan oleh bank-bank Islam tidak hanya mengejar keuntungan finansial saja. Lebih lanjut, strategi ini juga menekankan penerapan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual yang berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran bank Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu menegakkan keadilan, kejujuran, dan mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Perbedaan mendasar dengan pemasaran konvensional terletak pada landasan filosofis, etika, pendekatan terhadap konsumen, cara pandang terhadap pesaing, dan serta budaya kerja. Dengan demikian, strategi pemasaran syariah dapat dipandang sebagai bentuk spiritual marketing yang tertinggi, karena mengintegrasikan rasionalitas, emosionalitas, dan spiritualitas dalam setiap prosesnya. Pendekatan ini juga hanya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah, tetapi juga mampu menjadi solusi strategis bagi pengembangan perbankan syariah yang berdaya saing sekaligus bernilai ibadah. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai lingkungan pemasaran bank syariah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.